Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Sehat kan? Jangan lupa stay at home, tetap di rumah, jangan main-main dulu, jangan keluar-keluar dulu kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Tetap bisa olahraga di rumah, tetap bisa melakukan hal-hal positif di rumah. Jangan lupa makan yang sehat dan minum makanan bergizi. Oke, di sini gue bakalan ngebahas tentang quality talk yang gue dapetin dari sosial media. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian yang nonton. Nah, quality talk antara cewek dan cowok yang satu frekuensi ini, uh, maka akan terjadi waktu yang begitu cepat sehingga lu dapat berkata, wah gila ya, kita nggak kerasa udah ngobrol 4 jam. Atau uh, bisa juga orang yang baru kenal kayak, wah anjir, gue ngobrol selama ini kayak udah kenal lu dari TK aja gitu. Nah, quality talk ini omongan dua arah, dengan kata lain saling mencapai 50% 50% dan lawan bicaranya juga 50% pembicaraan. Nah, sedangkan banyak juga nih yang ditemukan kayak misalnya cowoknya selalu ngasih topik pembicaraannya tapi si ceweknya nggak ngerespon sama sekali atau jawabnya cuma seperlunya aja. Nah, begitupun juga sebaliknya, ada juga yang kayak ceweknya selalu ngasih topik tapi cowoknya tuh ngeresponnya cuma kayak males-malesan, kayak iya enggak. Nah, itu bukan quality talk. Nah, oleh karena itu bukan seberapa banyak lu bicara, tapi seberapa banyak atensi yang lu berikan kepada lawan bicara lu. Nah, itu yang disebut quality talk. Nah, quality talk, pembicaraan menstimulasi antara emosi cewek dan cowok yang membuat mereka nih akhirnya excited, seru, obrolannya tuh kemana-mana, seru banget pasti, heboh, dan saling merespon satu sama lain perbincangannya. Nah, itu dia tuh yang gue maksud quality talk. Nah, gue punya nih beberapa tips yang menurut gue cukup lah buat jadi quality talks. Nah, yang pertama adalah kuasai diri lu, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang-orang lain lah. Jadi lu ngontrol diri lu sendiri, biar jadi diri lu sendiri, itu lebih baik dari apapun. Oke, ingat tuh. Yang kedua, jangan terpatok pada pembicaraan yang menarik nih. Misalnya lu punya topik nih yang menarik, jangan terpatok itu, ikutin aja alurnya, terus obrolin terus. Nah, yang ketiga, biarkan dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Misalnya lu tanya nih, lu ngasih pertanyaan tentang, pengen tahu nih, si lawan bicara lu tuh gimana sih orangnya. Nah, lu bisa tuh biarin lu ngasih pertanyaan tapi biar dia yang ngasih tahu tentang apa sih, gimana sih dia gitu loh. Nah, yang kelima, membicarakan hobi. Nah, hobi ini menurut gue penting sih, karena biar lu tahu juga kesukaannya dia apa, lu bisa saling sharing. Nah, misalnya hobi lu sama, nah lu bisa ngelakuin hal positif itu berdua bareng, itu gokil banget sih menurut gue. Nah, salah satu yang membuat gue paling ingat ketika gue ngobrol sama orang adalah orang itu natap mata gue dan memperhatikan gue bicara. Wah, itu menurut gue gokil sih, kayak kena banget nih orang merhatiin apa yang gue omongin, nggak cuma sekedar iya doang. Nah, terus sehingga gue melihatnya beda nih dari yang lain nih, yang temen si lawan bicara ini, gue jadi ngeliatnya beda ketika dia ngelihat mata gue, dan ini bikin greget, bikin deg-degan gitu loh rasanya kan. Nah, atau enggak ketika misalnya lu lagi chat nih sama orang, udahlah stop, nggak stop sih, cuman kayak kurangin lah, udah kayak nanya udah makan belum, udah mandi belum, kayak anjir lu udah dewasa, kayak lu bisa ngelakuin hal itu tanpa harus disuruh sih menurut gue. Nah, quality talk yang terakhir nah ini nih, quality talk yang terakhir akan menimbulkan perasaan nyaman, sayang, yang gak bisa didapetin dengan memandang status sosial dari fisik. Ketika lu udah nyaman sama orang, ngobrol udah nyaman nih,
lu nggak bakalan nyari tahu yang lain. Yang penting rasa nyaman di sini nih bakalan ngalahin semuanya sih menurut gue. Karena menurut gue ketika nanti lu nikah dengan seseorang, kemudian menghadapi banyak hal, berbagai macam masalah, masih banyak kata nih, semua akan terselesaikan dengan bicara komunikasi antara cewek dan cowok. Nah ini harus mantap banget. Nah ketika tua lu juga sama produktivitas lu juga udah mulai nurun, lu udah punya anak atau segala macemnya. Nah sambil minum-minum teh kan sore-sore, pasti yang lo lakuin adalah ngobrol, membicarakan banyak hal yang semakin mempererat kasih sayang hingga ajal tiba. Sebab untuk mencari pasangan hidup, saya rasa adalah perihal mencari teman berbicara seumur hidup. Saya ulangi, sebab untuk mencari pasangan hidup, saya rasa adalah perihal mencari teman berbicara seumur hidup. Nah, oke, cukup sampai di sini informasi ini sekaligus mengakhiri video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Yongki, pamit undur diri.